Kita ke kasus dugaan korupsi pemirsa. Usai Yakut Khalil Qomas ditetapkan tersangka oleh KPK tadi malam, ratusan anggota Banser protes hingga mengamuk di depan Gedung Merah Putih Jakarta. Selain membakar baju, massa juga menuntut agar KPK dibubarkan. Sesaat usai Yakut Khalil Qomas ditetapkan tersangka oleh KPK, ratusan anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser meluapkan emosi mereka. Massa menilai penetapan tersangka mantan Menteri Agama itu adalah tindakan kriminalisasi. Massa Banser juga meyakini Yakut tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari kuota haji tambahan yang diperoleh Indonesia pada tahun 2024 lalu. Selain berteriak agar KPK dibubarkan, salah satu pengunjuk rasa juga membakar baju bergambar KPK. Kita lebih kuat lagi, kita lebih kerahkan pasukan dari Gus Yakut dan Banser memiliki hubungan historis, terutama sepanjang karir kepemimpinannya. Sebagai mantan Ketua Umum GP Ansor, pemuda Banser memandang Yakut sebagai pemimpin yang telah membesarkan organisasi itu. Sementara dalam kasus korupsi yang menjeratnya, sebelum mengenakan rompi oranye, Yakut sempat melawan status tersangka dari KPK ke pengadilan. Namun gugatan pra-peradilan Yakut ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Niat hati membantu membuka pintu ruko, sejumlah petugas pemadam kebakaran di Kota Serang, Banten justru pulang dengan penampilan lebih segar. Video petugas damkar yang mendapatkan bonus perawatan di salon kecantikan tersebut viral di media sosial. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Serang duduk manis di kursi salon menikmati perawatan pijat-pijat krimbat hingga mani-pedi. Bukannya sengaja perawatan ke salon, cerita berawal saat pegawai salon kesulitan masuk ke dalam ruko karena pintu terkunci dari dalam. Khawatir terjadi sesuatu pada penjaga, pegawai salon akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ketika petugas datang dalam kondisi hujan, pintu ruko tiba-tiba saja terbuka. Penjaga toko muncul dari dalam dengan wajah masih setengah mengantuk. Merasa tidak enak karena petugas sudah datang basah kuyup, pemilik salon akhirnya menawarkan perawatan gratis. Awalnya bapak-bapak petugas menolak, namun setelah dibujuk, beberapa petugas akhirnya menyerah. Helm diganti handuk, selang air diganti krimbat, dan sepatu boots sementara parkir demi perawatan kuku. Meski sempat malu-malu, petugas damkar mengaku senang mendapatkan pengalaman baru. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, kebakaran besar memicu kepanikan warga Tambora, Jakarta Barat pada jelang sahur dini hari tadi. Sebuah ruko usaha konveksi berlantai 3 habis terbakar. Kobaran api besar menghanguskan bangunan 3 lantai di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Bangunan ruko usaha konveksi ini berada di tengah permukiman, membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada dini hari beberapa jam sebelum warga bangun untuk menyiapkan menu sahur. 6 unit tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Akibat kebakaran, pemilik usaha konveksi merugi ratusan juta rupiah. Ya, meski sedang berpuasa, stok sabar ternyata ada batasnya. Ini harus sabar ya, mak-mak. Ratusan mak-mak di Bogor, Jawa Barat mengamuk setelah kehabisan kupon antrian penukaran uang baru. Padahal mereka sudah antre sejak subuh. Mak-mak ini mengamuk. Ratusan emak-emak ini mengamuk ke petugas di halaman Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Para emak ini kecewa tidak kebagian kupon penukaran uang baru yang digelar Bank Jabar Banten. Padahal mereka sudah antre sejak subuh. Nggak bisa, harus nggak bisa. Harus ketemu siapa Pak dulu Pak.
Kericuhan dipicu saat antrean warga sejak pagi dihentikan sementara oleh petugas dengan alasan akan dilanjutkan jam 3 sore. Tapi sekitar jam 2 siang saat warga kembali ke lokasi penukaran, kupon ternyata telah habis dibagikan sejak jam 1 sebelum warga kembali ke lokasi. Bilang Bu, jam 3 ke sini. Fotonya kasih lihat Ambil orangnya. nomor. Jam 2 antri, jarang dibagi. Orangnya ini yang Jam ngasih 1 udah dibagi. Makanya pada kecewa lah. Bolak-balik kan. Situasi yang makin memanas membuat pihak Bank BCB memutuskan untuk menutup penukaran uang baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai ramai pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Ya, para calon pemudik ramai memadati stasiun Pasar Senen. Mereka memilih berangkat lebih awal dengan berbagai pertimbangan. Pertama, menghindari kemacetan, hingga yang berikutnya adalah memastikan tiket transportasi tersedia. Meski mayoritas karyawan belum cuti bersama, namun sebagian anak sekolah sudah mulai libur. Mudik kereta ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi akan terus meningkat mulai akhir pekan besok hingga sehari sebelum Lebaran. Ya, dan pemirsa, sudah ada Hadisti Arifa di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Hadisti, seramai apa sih pemudik kereta pada siang ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta pada siang hari ini terpantau ramai sekali nih oleh mobilitas penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman mereka. Nah, tampaknya memasuki pekan terakhir Ramadan ini, antusias masyarakat yang akan mudik sudah tinggi nih. Karena dari pantauan saya, sejak dari tadi pagi hingga siang hari ini, ramai penumpang yang memadati area tunggu di stasiun Pasar Senen Jakarta ini untuk mereka selanjutnya memasuki kereta api dan melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Untuk hari ini saja, David, di KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan lebih dari 45.000 penumpang. Nah, kalau untuk di stasiun Pasar Senen ini sendiri ada lebih dari 18.000 penumpang yang diberangkatkan. Sisanya berangkat dari stasiun Gambir, stasiun Jatinegara, Bekasi, dan juga stasiun lainnya yang merupakan wilayah dari operasional Jakarta. Nah, kalau terkait masa angkut Lebaran periode 11 Maret hingga 1 April, KAI Daop 1 Jakarta ini menyediakan sebanyak 1.076.000 tiket, dan hingga hari ini sudah habis terjual 681.000 tiket. Artinya sudah tidak banyak yang tersisa di masa Lebaran 2026 ini yang dapat dibeli oleh masyarakat, yakni sekitar 387.000 tiket. Nah, untuk mengetahui apa sih yang menjadi alasan nih bagi para masyarakat melakukan perjalanan meskipun Lebaran masih terhitung 1 pekan lagi, kita coba berbincang dengan salah satu pemudik yang ada di sini. Pak, selamat siang. Minta waktunya sebentar ya, Mas ya. Oke, baik. Minta waktunya sebentar, Mas. Ini dengan siapa? Naufal. Mas Naufal ini dalam rangka apa nih dan mau kemana? Mau mudik, mau ke Jawa Timur, Tulungagung. Jawa Timur. Oke, Mas, ini kan masih 1 pekan lagi ya gitu ya Lebaran ya. Kenapa nih Mas memilih hari ini untuk mudik nih? Karena emang jadwal liburnya hari ini sih. Hari sudah masuk jadwal libur begitu. Kemarin ini untuk dapat tiketnya sulit atau gimana nih, Mas? Dapat tiket itu hamin 1 bulan ya. Jadi itu pun sisa berapa kursi gitu. Berarti ini kemarin sempat dipantau terus begitu ya? Iya. Ya, oke. Mas, ada persiapan khusus nggak sih Mas untuk perjalanan mudik menggunakan kereta api? Nggak bawa barang banyak aja sih biar nggak ribet. Ya, Mas ini datang lebih awal atau gimana nih? Iya, datang lebih awal biar nggak macet aja sih. Iya. Terima kasih ya Mas Nova, selamat mudik, semoga perjalanannya lancar, aman, dan juga selamat sampai tujuan. Nah, Davi dan juga pemirsa, tadi memang disampaikan oleh salah satu pemudik, Mas Nova di sini, yang akan melakukan perjalanan mudik dengan sejumlah persiapan, yakni membawa barang yang secukupnya, kemudian juga datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan dan juga keterlambatan. Karena ini memang juga menjadi salah satu himbauan dari pihak KAI untuk memastikan jadwal keberangkatan, datang lebih awal, dan juga tidak membawa barang berlebih atau sesuai dengan aturan kapasitas. Nah, kemudian
kemudian juga terkait masa angkut lebaran ini untuk tanggal-tanggal yang menjadi favorit seperti tanggal 18 dan juga 19 Maret ini diprediksi menjadi puncak arus mudik sehingga pada tanggal tersebut sudah habis terjual. Namun masyarakat tetap dihimbau untuk memantau pergerakan dan juga ketersediaan tiket karena ini bersifat dinamis karena masih ada kemungkinan masyarakat membatalkan jadwal keberangkatannya sehingga ini tentu bisa menjadi peluang nih bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket untuk perjalanan mudik menggunakan kereta api jarak jauh. Davi. Baik, terima kasih Hadisti Arifah yang melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, H-7 Lebaran arus lalu lintas di pintu keluar tol Pejagaan Brebes, Jawa Tengah dipadati mobil pribadi. Berniat menghindari kemacetan, namun masih banyak perbaikan jalur mudik. Kepadatan kendaraan pemudik dari arah Jakarta terjadi di pintu keluar Pejagaan Brebes, Jumat pagi. 3 gardu tol dibuka pengelola tol Pejagaan Kanci. Kendaraan didominasi mobil pribadi, travel, bus antar kota antar provinsi dari arah Jakarta menuju kota-kota di selatan Jawa Tengah. Pemudik mengaku mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan, namun jalan tol masih banyak perbaikan. Jalannya masih perbaikan, kampret ya. Berarti kalau di jalan masih belum sempurna gitu ya? Belum. Di luar jalan tol, pemudik harus bertemu buruh pabrik dan warga yang masih beraktivitas. Tetap waspada. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Mak-mak berebut paket sembako harus berdesakan tebus murah di Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Sementara warga Sukabumi, Jawa Barat berdesakan untuk membeli sembako yang dijual lebih murah. Ibu-ibu rumah tangga ini menyerbu pasar sembako murah yang digelar di pusat pemerintahan Kabupaten Tiga Raksa, Tangerang. Pengunjung harus berdesakan agar bisa mendapatkan paket sembako yang dijual dari harga Rp50.000. Paket berisi beras 5 kg, 1 kg tepung terigu, dan 1 liter minyak goreng. Rp50.000. Dari kapan itu, Bang? Dari jam 6:30. Ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan sembako di halaman gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Warga yang didominasi mak-mak ini rela antri hingga berdesakan untuk mendapatkan beras, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang putih yang dijual lebih murah di bawah harga pasar. Warga senang berburu harga yang lebih murah meski harus antri. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah, ada banyak macam-macam kejahatan jelang Lebaran. Seorang perantau yang mengontrak rumah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, kehilangan motor yang akan digunakan untuk mudik. Sementara di Petamburan, Jakarta Pusat, wanita penghuni kos kecurian uang jutaan rupiah hasil menabung untuk bisa mudik. Dengan santainya, dua pelaku pasangan suami istri ini melenggang masuk ke sebuah rumah kontrakan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hanya dalam hitungan menit, pelaku pria membobol sepeda motor metik yang terparkir, sementara pelaku wanita mengawasi keadaan dari luar. Sepeda motor sudah di tangan, keduanya pun langsung kabur. Pencurian ini terjadi di pagi hari saat kondisi permukiman lengang. Pemilik motor hanya bisa pasrah dan bingung karena motor yang akan dibawanya mudik kini raib. Sementara itu di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pria membobol kamar kos dan menggasak uang jutaan rupiah. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini terjadi siang hari saat penghuni kamar kos sedang bekerja. Korban baru menyadari pintu kamarnya dibobol sepulang kerja di malam hari. Korban kini hanya bisa pasrah uang 3,7 juta hasil menabung berbulan-bulan untuk persiapan mudik kini raib. Berbekal foto wajah korban di CCTV, korban melapor ke polisi, berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melapor.